guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku. Jadi aku di sini mau jelasin sedikit tentang materi Islam dan ekonomi. Jadi yang penasaran, stay tune ya. Nah, di sini aku mau jelasin ya. Jadi Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik kehidupan yang bersifat spiritual. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dan sudah pengantar tadi kita masuk ke materi aturan-aturan permainan ekonomi dalam Islam. Yang dimaksud dengan istilah hukum Allah adalah perangkat pemerintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit peraturan-aturan yang diantaranya itu yang pertama, alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluknya manusia tanpa diragukan. Yang kedua, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya. Dan yang ketiga, semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah, maka dia semakin dicintai oleh Allah. Nah, di sini ada 6 peraturan, tapi aku jelasinnya hanya 3 aja. Nah, selanjutnya kita next ke perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama yaitu sumber atau epistemologi. Sumber dirujukan untuk manusia dalam semua keadaan, termasuk persoalan ekonomi. Ekonomi ini adalah lengkap. Kesemuaannya itu adalah menjurus kepada suatu tujuan, yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia terasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, dia lahir di pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Nah, yang kedua yaitu tujuan kehidupan. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala bahan-bahan yang ada di muka bumi dan langit adalah diperuntukkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan tertentu atau tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup yang sebenarnya ialah seperti firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dah, itu aja dulu kiranya yang bisa aku jelasin. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih, thank you for watching.